Oke, kita lanjutkan untuk video yang kedua kita hari ini. Untuk yang tadi kita membahas terkait dengan sejarah dalam pelayanan fisioterapi baru diakui sebagai fisioterapi itu sendiri dalam kajiannya WHO tahun 2008 melalui Classifying Health Worker pada The International Standard Classification of Occupational ISCO 2018 yang kemudian tercatat sebagai fisioterapi dengan ISCO kode 2264. Itulah mulai saat itu fisioterapi diakui sebagai profesi pada WHO seperti itu. Jadi WHO menetapkannya tahun 2008. Kemudian kalau kita merujuk pada tujuan dari manajemen pelayanan fisioterapi itu untuk apa? Yang pertama, ya pastinya untuk yang ada di layanan fisioterapi adalah memecahkan masalah dan kebutuhan kesehatan terutamanya. Kalau kita baca secara grand besar atau secara grand teorinya, dalam tujuan manajemen pelayanan fisioterapi salah satunya adalah memecahkan masalah dan kebutuhan kesehatan gerak dasar manusia. Dengan pastinya kita menerapkan ilmu pengetahuan secara aman, bermutu, dan lain sebagainya sesuai dengan standar dan pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kode etik. Itu kalau kita membahas mengenai hukum kesehatan dan lain sebagainya ya, mengenai kode etik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar dan lain sebagainya. Nah, dalam penyelenggaraan pelayanan fisioterapi atau manajemen pelayanan fisioterapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penyelenggaraan manajemen pelayanan fisioterapi. Di dalam penyelenggaraan manajemen fisioterapi itu sendiri terbagi menjadi beberapa hal di mana kita harus memperhatikan hal tersebut dalam upaya untuk melakukan upaya pelayanan fisioterapi kepada masyarakat. Yang pertama, kita harus memperhatikan cakupan pelayanan, apakah pelayanan puskesmas, pelayanan rumah sakit umum, rumah sakit khusus, ataupun di praktek mandiri. Karena kenapa kita menyangkut dengan cakupan pelayanan ini juga harus diperhatikan dalam upaya penyelenggaraan manajemen pelayanan kesehatan, karena tidak dipungkiri juga dalam setiap jenjang cakupan pelayanan seorang fisioterapi mempunyai peran masing-masing dalam cakupan pelayanan yang ada di sini, baik itu di puskesmas, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, dan praktik mandiri. Contoh dalam hal ini, dalam cakupan pelayanan itu sendiri, dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primer, fisioterapi dapat terlibat sebagai anggota utama dalam tim atau nanti berperan dalam pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pelayanan pengembangan dan pemeliharaan. Nah, artinya dia mulai masuk dalam mekanisme pendekatan promotif preventif tanpa mengesampingkan pemulihan dengan pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Artinya seorang fisioterapi dalam cakupan pelayanan baik itu di puskesmas, rumah sakit maupun praktek mandiri tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pendekatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan sekali lagi tindakan pendekatan kuratif dan rehabilitatif. Nah, nanti di samping itu fisioterapi juga mempunyai cakupan pelayanan dalam mungkin rumah sakit umum atau rumah sakit khusus dengan cakupan layanan tingkat lanjutan di mana nanti seorang fisioterapi berperan dalam perawatan pasien seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya dalam tahap cakupan pelayanannya juga seorang fisioterapi di cakupan pelayanan puskesmas pasti banyak melakukan upaya-upaya seperti promotif preventif termasuk screening, memberikan edukasi untuk mengurangi nyeri, kemudian edukasi untuk meningkatkan aktivitas fisik, menjaga kebugaran dan lain sebagainya diberikan secara komprehensif dan mengindahkan kaidah atau standar pelayanan fisioterapi dalam bidang promotif dan preventif itu sendiri. Itu
itu poin dari cakupan pelayanan di puskesmas. Pun begitu pula di rumah sakit umum, rumah sakit khusus pasti mempunyai cakupan pelayanan yang berbeda dengan yang ada di puskesmas. Pun begitu pula dengan praktek mandiri. Dalam hal ini yang kedua adalah mengindahkan kaidah alur pelayanan. Artinya dalam penyelenggaraan manajemen pelayanan fisioterapi juga diperlukan adanya alur pelayanan atau mengindahkan kaidah alur pelayanan itu sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan pelayanan fisioterapi berfokus pada pasien yang kemudian melalui alur yang dapat diakses secara langsung ataupun melalui rujukan tenaga kesehatan lain ataupun sesama fisioterapi. Artinya komunikasi dalam hal ini menjadi penting agar kita dalam melakukan upaya rujukan atau upaya alur dalam melakukan alur pelayanan kepada tenaga kesehatan lain atau tenaga medis, kita tetap terjalan dan menumbuhkan visi yaitu kesembuhan dari pasien itu sendiri. Sehingga nanti ketika setelah pelayanan fisioterapi diberikan selesai atau pelayanan fisioterapi diberikan, fisioterapi dapat merujuk kembali kepada kesehatan lain atau tenaga kesehatan lain atau fisioterapi yang merujuk sebelumnya. Sehingga terjadi komunikasi yang baik dalam alur pelayanan baik itu dari dan ke fisioterapi itu sendiri. Artinya perlu dijaga komunikasi dalam hal ini tenaga kesehatan lain, bahkan tidak hanya tenaga kesehatan lain, tidak menutup kemungkinan ada tenaga-tenaga lain di luar kesehatan yang terlibat dalam upaya menggunakan alur pelayanan atau merujuk alur pelayanan kepada seorang fisioterapi itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah melakukan proses pelayanan. Kita tahu bahwa seorang fisioterapi dalam tuntutan pelayanan fisioterapi itu sendiri tidak dituntut hanya melakukan evaluasi ataupun intervensi kepada pasien, tapi ada proses pelayanan di sana yang tidak boleh kita tinggalkan, mulai dari asesmen ke pasien, kemudian menegakkan diagnosa ke pasien, perencanaan intervensi kepada pasien, hingga intervensi, evaluasi, komunikasi, hingga dokumentasi juga harus dilakukan kepada pasien, di mana hal ini harus menjadi kebiasaan kita sebagai seorang fisioterapi ataupun kita sebagai pimpinan ataupun orang yang kemudian dipercaya menjadi leader untuk dapat memastikan asesmen hingga kemudian dokumentasi ini berjalan dengan baik, teman-teman. Karena asesmen dan dokumentasi ini merupakan asesmen sampai dokumentasi ini merupakan standar minimum pelayanan sebagai seorang fisioterapi. Artinya jika ada salah satu yang kemudian tidak mendapatkan proses pelayanan atau tidak melalui proses pelayanan, maka dipertanyakan dalam upaya standar pelayanan fisioterapi yang tertuang di dalam PMK nomor 65 tahun 2015. Nah, oleh sebab itu dalam melakukan upaya manajemen pelayanan fisioterapi, seorang leader atau seorang fisioterapi harus mampu memastikan bahwa asesmen berjalan dengan baik, kemudian diagnosa dengan tepat, perencanaan intervensi, kemudian intervensi itu sendiri, lalu evaluasi, komunikasi, dan dokumentasi berjalan dengan baik tanpa ada terlewati satupun di antaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah memperhatikan prosedur pelayanan, di mana dalam melakukan penyelenggaraan manajemen pelayanan yang paling penting juga adalah memperhatikan prosedur pelayanan. Artinya dalam prosedur fisioterapi tertuang di dalam katakanlah kalau teman-teman pernah baca International Classification of Disease edisi revisi, maka fisioterapi atau prosedur pelayanan fisioterapi dikelompokkan dalam hal tersebut di edisi revisi, di mana ada beberapa prosedur pelayanan yang kemudian harus dipahami sebagai seorang fisioterapi, salah satunya dari menegakkan diagnosa fisikal terapi hingga kemudian melakukan upaya intervensi dari fisioterapi itu sendiri. Artinya masih ada kaitannya dengan proses pelayanan fisioterapi, dimulai dari asesmen hingga dokumentasi. Dalam hal ini prosedur adalah layanan ataupun hal yang baku ataupun hal administratif yang mengikat dalam hal ini untuk melakukan proses pelayanan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menghormati hak pasien dan keluarga. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa arus informasi globalisasi
sekarang ini menjadi sangat terbuka dan sangat bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun orang berada. Maka sebagai seorang fisioterapi dalam melakukan upaya pelayanan fisioterapi, peran manajemen pelayanan ini sangat penting untuk menjaga menghormati hak pasien dan keluarga pasien. Karena alih-alih kita mengedukasi ke masyarakat, akan tetapi jika pasien dan keluarga tidak berkenan untuk kemudian dipertontonkan ke publik atau dipublikasikan, maka seorang fisioterapi juga harus bijaksana dalam melakukan upaya penyelenggaraan pelayanan fisioterapi. Nah, dalam hal ini konsep manajemen perlu ditumbuhkan agar bisa bisa selektif atau bisa adaptif atau bisa kemudian sensibilitasnya tinggi, mana yang harus bisa diberikan kepada publik, mana yang harus dikip kepada seorang fisioterapi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, teman-teman kalau berbicara mengenai implementasi manajemen pelayanan fisioterapi, ada 4 hal. Ini saya agak cepat sedikit. Ada 4 hal yang kemudian menjadi penting. Yang pertama adalah pengorganisasian, di mana kita tahu bahwa pengorganisasian dalam fisioterapi atau pelayanan fisioterapi dikelola secara struktural dan fungsional. Ada 2 hal, secara struktural dan fungsional. Secara struktural diarahkan kepada garis instruksi ataupun garis-garis koordinasi. Ketika nanti kita berbicara masalah struktural, pengorganisasian struktural, kita berbicara masalah tersebut. Akan tapi kalau kita berbicara masalah organisasi secara fungsional, maka kita diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan berfokus pada pasien itu sendiri. Nah, artinya sebagai individu, fisioterapi mampu kemudian meningkatkan mutu pelayanan yang berfokus pada pasien itu sendiri. Seperti yang selain itu, daripada itu, untuk sebagai fungsional, fisioterapi juga kemudian diarahkan untuk meningkatkan meningkatkan mutu, mampu berkomunikasi dengan baik, itu secara internal ataupun secara eksternal. Kemudian selain daripada itu, organisasi secara fungsional juga terlibat aktif dalam perencanaan pengembangan pelayanan di fasilitas kesehatan itu sendiri. Yang kedua yaitu peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, sudah jelas atau sudah kita sempat bahas di pertemuan selanjutnya adalah peran manajemen pelayanan, salah satunya adalah meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Bagaimana tidak seorang fisioterapi ataupun seorang upaya yang melakukan upaya pelayanan fisioterapi tidak bisa meningkatkan upaya pelayanan fisioterapi ketika tidak ada evaluasi atau manajemen mutu yang kemudian dihasilkan dari pelayanan tersebut. Maka dari itu peran manajemen mutu di sini upayanya adalah untuk penyelenggaraan pelayanan fisioterapi, maka dia harus dilakukan secara terus-menerus dan berkala untuk merujuk pada pengelolaan keseluruhan manajemen mutu dari pelayanan fisioterapi itu sendiri. Artinya peran manajemen di sini sangat penting untuk mendukung adanya mutu dan kualitas supaya pelayanan fisioterapi lebih baik dan lebih meningkat. Yang ketiga yaitu sumber daya. Ketika kita berbicara sumber daya, maka kita berbicara masalah fisioterapis itu sendiri, yaitu ketika nanti kita berbicara sumber daya, lebih banyak kita berbicara masalah sumber daya ada di pasal 1 ayat 3 nanti teman-teman bisa baca di PMK nomor 65 tahun 2015, di mana nanti kualifikasi, mulai dari kualifikasi, persyaratan, dan tugas dari seorang fisioterapi itu apa, tupoksi dan lain sebagainya termaktub di dalam PMK nomor 65 tahun 2015. Dan kemudian yang terakhir yaitu adalah sarana dan prasarana, di mana sebagai seorang fisioterapi selain melakukan upaya pelayanan kesehatan juga harus melakukan upaya manajemen pelayanan kesehatan berupa memanajemen sarana dan prasarana yang ada. Tidak menutup kemungkinan sarana dan prasarana yang ada tidak memenuhi bagi seorang fisioterapi melakukan upaya pelayanan fisioterapi, tapi dituntut untuk bisa melakukan upaya pelayanan fisioterapi. Nah, itulah yang menjadi PR ataupun improvisasi bagi seorang fisioterapi agar layanan fisioterapi ini dapat dirasakan kepada masyarakat secara keseluruhan. Jangan mentang-mentang karena tidak ada sarana dan prasarana kemudian seorang fisioterapi ngambek
tidak mau melakukan upaya pelayanan fisioterapi. Justru itu yang menjadi pemacu kita untuk kemudian menekan disiplin ilmu kita, bahwa ada alternatif-alternatif lain yang masih bisa kita lakukan dalam upaya pelayanan fisioterapi itu sendiri. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya terlebih dahulu.